Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Baik, pada kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan multimeter. Pada kali ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara mengukur tegangan AC, tegangan DC, besaran nilai kapasitor, besaran nilai resistor, dan berapa suhu yang ada di ruangan menggunakan alat yang bernama multimeter. Baik, kita langsung saja praktikkan. Yang pertama, kita akan mengukur arus AC atau arus bolak-balik. Baik, sebelum kita mengukur arus AC, terlebih dahulu kita pindahkan selektor ke arah BAC. Setelah pindah, baru kita mengukur tegangan AC. Ya, kita lihat di monitor. Ini adalah probe yang kita gunakan untuk mengukur arus AC. Jadinya kita akan langsung colokkan ke lubang stop kontak yang ada di depan sini. Tapi dahulu kita kalibrasi untuk mengenolkan multimeter dengan cara kita sentuhkan. Ya, setelah kalibrasi selesai, baru kita colokkan untuk mengukur untuk mengukur tegangan AC. Kita colok, coba sebelah. Ya, tunggu sebentar. Ya, tegangan AC yang terbaca itu sebesar 233,5 volt. Ya, ini adalah tegangan AC atau tegangan arus bolak-balik yang ada di rumah kita sebesar 233,6 volt gitu. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengukur arus DC. Kita pindahkan dulu. Jadinya untuk mengukur tegangan DC, di sini saya menggunakan sebuah aki motor yang 12 volt. Jadi kita akan mengukur tegangan yang ada pada aki tersebut. Aki ini ya. Baik, terlebih dahulu sebelum kita mengukur tegangan aki, kita pindahkan dulu selektornya ke PDC. PDC ini untuk mengukur tegangan DC atau tegangan arus searah. Biasanya untuk mengukur daya baterai atau daya aki. Ya, kita bisa langsung menggunakan probe ini mengukur di positifnya dan negatifnya. Di multimeter terbaca sebesar 12,11 volt DC. Ya, jadi gitulah cara mengukur tegangan DC atau tegangan arus arah, biasanya di aki dan baterai seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mengukur berapa besaran kapasitor ini. Ini adalah kapasitor AC, kapasitor yang bisa digunakan di arus AC atau arus bolak-balik. Jadi di sini kita akan mengukur berapa sih besaran resistor ini. Yang bisa kita lihat di sini, resistor ini besarnya adalah 25 mikrofarad dengan dengan toleransi sebesar kurang lebih 10%. Jadinya jika masih berada di range 10% dari 25 mikrofarad ini, resistor ini masih layak untuk digunakan. Baik, kita langsung saja untuk mengukur kapasitor. Baik, sebelum kita mengukur
kapasitor kita pindahkan dulu selektornya ke menu kapasitor. Ya, kita cari mode mikrofarad. Ya, mikrofarad. Ya, di sini kita akan mengukur berapa besaran mikrofarad kapasitor ini. Tapi dahulu kita kalibrasi dulu. Jangan lupa dikalibrasi dengan cara menyentuhkan. Setelah dikalibrasi, kita ukur. Caranya mudah, tinggal dimasukkan ke dalam lubang sama lubang yang satuan. Ya. Tunggu beberapa saat. Ya, di sini terbaca sebesar 25,04 mikrofarad. Bisa dilihat. Jadinya kapasitor ini masih dalam kondisi bagus seperti itu. Selanjutnya kita akan mengukur besaran kapasitor DC, ataupun kita ukur jenis kapasitor yang ini. Jenis kapasitor yang ini berbeda dengan kapasitor yang tadi kita ukur. Jadinya di sini kita bisa mengetahui kaki plus atau minusnya kapasitor ini. Jadinya biasanya kapasitor ini yang tanda putih ini adalah kaki negatif, sedangkan yang full hitam ini adalah kaki positifnya. Ketika kita ingin mengukur berapa besaran yang ada di kapasitor ini, kita bisa mengukur. Ya, tapi dahulu kita akan baca dulu berapa besaran yang terdapat pada bodi kapasitor ini. Kita lihat berapa mikro. Ya, di sini besarannya adalah 470 mikrofarad. Kita cek kaki negatifnya untuk probe hitam, yang positifnya untuk probe warna merah. Ya, di sini terbaca di sini terbaca sebesar 1,71 mikrofarad. Jadinya ini resistor kapasitor ini belum layak untuk digunakan, jadinya udah rusak seperti itu. Selanjutnya kita akan mengetes kabel itu tersambung atau tidak. Jadinya kita kan tidak tahu apakah di dalam bungkusan kabel ini batang tembaga ini terhubung atau tidak. Bagaimana cara mengetahuinya? Kita bisa menggunakan multimeter ini dengan cara masih di selektor yang sama, kita gunakan mode seperti tanda suara atau bunyi. Ya, kita lihat di atasnya, ya seperti tanda ini. Jadinya ketika kabel itu bagus atau terhubung, multimeter akan berbunyi. Kita coba. Ya, bisa didengar ada bunyinya, berarti kabel yang ini terhubung. Lalu jika tidak terhubung bagaimana? Ya, ini adalah kabel, di tengah-tengahnya terputus seperti itu. Jika kabel terputus, maka
multimeter tidak akan berbunyi. Kita coba ya, kita sudah sambungkan tapi multimeter tidak berbunyi. Kita bisa ketahui bahwa kabel ini terputus di tengah-tengahnya. Kita coba buka. Ya, benar. Seperti itu cara mengukur atau mengetahui bahwa ada kabel yang terputus. Selanjutnya, fungsi lain dari multimeter ini kita bisa menggunakan untuk mengukur suhu. Kita coba aja. Untuk mengukur suhu, kita menggunakan ini. Ini adalah probe jenis tipe K. Kita bisa lihat di sini batas mengukur ya. Ya, batas mengukur suhunya itu jika Fahrenheit minus 22 sampai 572 derajat Fahrenheit. Kalau dalam Celcius minus 30 sampai 300 derajat Celcius. Oke, kita coba berapa suhu yang ada di dalam ruangan ini. Pindahkan selektor ke arah yang kita ingin ukur, yaitu di sini derajat Celcius. Kita masukkan. Ya, di dalam ruangan ini terukur besaran suhu atau temperatur yang ada dalam ruangan ini sebesar 28,5 derajat Celcius. Seperti itu. Oke, baik, itu aja yang bisa saya jelaskan pada kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.